Selamat teman-teman sudah lolos uji laman Kemendikbud berarti ya. Betul, sudah ada Ibu. Dinyatakan Sudah lulus. mengikuti ujian sana dan lolos. Sekarang tinggal uji publiknya. Berarti jumlahnya berapa orang Pak tadi Pak? Jumlahnya 5 orang Ibu. 5 ya. Oke. Jadi Ya, kalau lolos semua tetap sesuai dengan prosedur di Permendikbud. Kalau lolos semua dari sini gitu. iya. Hmm. Oke, Ibu, mohon izin menghemat waktu, bisa Ya, kita silakan. mulai? Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Rektor Universitas Santo Borromeus, Nurse Elizabeth Aris Setiarini, Skep Mkep AIFO. Yang terhormat, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Santo Borromeus, Nurse FX Widiantoro, Skep MS PhD. Penguji yang kami hormati, Dr. Teresia Indira Syanti, psikolog MSI Psikoterapi, dan Sabina Katriani Puspita PhD. Yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang pada sore ini turut hadir di dalam acara.
Serta yang berbahagia, kelima calon panitia seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Selamat datang dalam acara uji publik panitia seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Santo Borromeo. Senang sekali saya, Michelle Azista, dapat menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk dapat terlibat dalam momen bersejarah pada sore hari ini. Mengingatkan kepada seluruh hadirin untuk menyalakan kamera perangkat dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Sore ini, kita akan menjadi saksi dari suatu tahapan penting bagi kemajuan kualitas kehidupan bermasyarakat, khususnya di lingkungan kampus Universitas Santo Borromeo. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan kuasa-Nya lah, kita dapat berkumpul secara virtual dalam kesempatan sore hari ini. Untuk mengawali kegiatan sore hari ini, mari kita panjatkan syukur dan doa kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Doa akan dipimpin secara Katolik oleh Ibu Nurse Rina Demita Francisca Eskep. Bagi kepercayaan lain dapat menyesuaikan. Kepada Ibu Rina kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Michelle. Bapak Ibu, selamat siang. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin secara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Karena atas kasih-Mu, kami bisa berkumpul bersama dalam kegiatan uji publik Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Santo Borromeo melalui media Zoom pada siang hari ini. Kiranya Engkau berkenan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami masing-masing yang ada dalam kegiatan hari ini. Kiranya semua kegiatan berjalan lancar sesuai dengan kehendak-Mu, dan apapun yang kami peroleh bisa berguna serta bermanfaat untuk kedepannya. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadirin yang terhormat, marilah kita menyanyikan dan Universitas Santo Borromeo. Dapat menyesuaikan di tempat masing-masing, kami persilahkan. Di sana aku berdiri, jadi bangku
Hadirin yang berbahagia, mari kita mendengarkan bersama sambutan sekaligus pembukaan acara sore hari ini, yaitu dari Wakil Rektor Universitas Santo Borromeo, Nurse FX Widiantoro, S.Sep MS PhD. Kami persilahkan kepada Pak Widi. Baik, terima kasih Bu Michelle. Salam kenal Ibu Sabina dan Ibu Indira. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Dewan Penguji, Ibu Dr. Teresia Indra Santi, psikolog MSI psikoterapis, dan Ibu Sabina Satriani Puspita PhD. Yang kami hormati jajaran dekanat dan rekan-rekan dosen, serta yang kami banggakan, calon panitia seleksi pembentukan Satgas PPKS untuk Universitas Santo Borromeus dan semua hadirin. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena Ibu Rektor kebetulan ada kegiatan saat ini, mungkin nanti akan ikut juga dalam kegiatan ini, menyusul karena memang ada kepentingan yang tidak dapat ditinggalkan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Penguji, kepada Ibu Indira dan Ibu Sabina karena sudah berkenan untuk hadir membantu kami untuk menyelesaikan uji publik ini, sehingga teman-teman kami tim di USTB ini nanti bisa membentuk Satgas untuk selanjutnya bertugas dalam PPKS ini. Besar harapan kami proses ini bisa berjalan dengan lancar nantinya dan dapat memang menghasilkan sesuatu yang baik ke depannya, terutama untuk kemajuan Universitas Santo Borromeus di masa yang akan datang. Kami juga sangat senang dan berbahagia karena hari ini kita dapat menyelenggarakan kegiatan uji publik ini dalam rangka pembentukan nanti untuk Satgas PPKS di Universitas Santo Borromeus. Ini merupakan momen yang sangat langka dan sangat penting untuk Universitas Santo Borromeus tentunya, di mana kedepannya tantangannya sangat luar biasa dengan makin meningkatnya ilmu teknologi di berbagai macam, ini juga memicu berbagai macam konflik yang komprehensif, terutama pada mahasiswa, sehingga memang akan menjadi tindakan preventif yang sangat baik dan tindakan promotif tentunya untuk mencegah hal-hal atau resiko-resiko yang barangkali nanti bisa terjadi. Ini juga yang kami coba persiapkan supaya kedepannya Universitas Santo Borromeus yang saat ini memang baru seumur jagung, baru berubah bentuk, mempersiapkan diri mulai memperbaiki hal-hal yang kita coba perbaiki untuk kedepannya menjadi lebih baik. Kami ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua calon panitia seleksi dalam pembentukan Satgas PPKS di Universitas Santo Borromeus yang telah berpartisipasi dalam kegiatan uji publik hari ini. Kami berharap para calon nanti dapat lulus semuanya, dan mohon juga nanti masukan dari Dewan Penguji apa saja yang dapat kami kembangkan nanti di Universitas Santo Borromeus supaya kami juga dapat mengevaluasi diri sehingga bisa meningkatkan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Kami berharap calon panitia untuk nantinya seleksi pembentukan Satgas PPKS dapat mengemban tugas dan tanggung jawabnya dan berkomitmen untuk memajukan Universitas Santo Borromeus menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, mari kita jalani hari ini dengan semangat dan dengan pikiran yang positif dan memberikan aura yang negatif, yang positif, supaya kita semua benar-benar yakin dan kita percaya bahwa potensi besar yang kita miliki ini bisa kita kembangkan ke hal yang lebih positif di masa yang akan datang, terutama untuk para mahasiswa kita. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Dewan Penguji yang sudah berkenan menguji teman-teman kami pada hari ini. Semoga
dapat memberikan yang terbaik lah untuk kami dan semua calon panitia seleksi. Selamat menjalani ujian, selamat mengikuti segala sesuatunya supaya yang terbaik untuk kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat mengikuti uji publik pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Widiantoro atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita melanjutkan acara kita, mari kita melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Bapak Ibu, kami ajak untuk menyalakan kamera perangkat, kemudian menyiapkan posisi duduk yang nyaman di tempat berada saat ini. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Foto sesi bersama akan dibantu oleh Pak Julerman. Pada Pak Julerman dipersilahkan. Ya, baik, kita akan melakukan foto dan di layar saya ini hanya ada satu halaman, jadi hanya satu kali kita foto ya, Bapak Ibu. Silakan untuk beberapa teman-teman kita yang belum mengaktifkan kamera. Oke, baik, kita lanjut saja. 3, 2, oke, sudah. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Michelle. Terima kasih Pak Julerman untuk sesi foto bersama dengan Bapak Ibu yang terkasih. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi berikutnya, yaitu sesi pemaparan. Kita semua akan turut menjadi saksi bagi kelima calon panitia seleksi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Kesempatan sore hari ini membuka ruang bagi para calon panitia seleksi untuk menerima masukan dari publik. Sesi ini juga sebagai wujud transparansi bagi calon anggota panitia seleksi yang berhasil lolos seleksi dari Kemendikbudristek. Dan yang terutama, sesi sore ini sebagai pembuktian pada publik bahwa calon anggota panitia seleksi tidak pernah terlibat dalam tindak kekerasan seksual dan diharapkan memang tidak pernah terlibat dalam hal tersebut. Bapak dan Ibu terkasih, nanti kita akan mendengarkan bersama sudut pandang dari kelima calon anggota panitia seleksi mengenai tindak kekerasan seksual yang terjadi saat ini. Masing-masing calon akan mendapatkan waktu 5 menit untuk menyampaikan pandangannya secara berurutan. Kemudian setelah itu, masing-masing akan diberikan pertanyaan oleh penguji, yaitu diawali oleh Dr. Teresia Indira Syanti, psikolog MSI. Beliau adalah seorang psikolog dan psikoterapi berpengalaman, yang saat ini mengabdikan dirinya di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Dengan latar belakang pendidikan yang mengesankan, termasuk gelar S3 dari Radboud University of Nijmegen, Belanda, Dr. Teresia Indira Syanti telah menjadi tokoh kunci dalam berbagai inisiatif yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dengan dedikasinya yang luar biasa dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta kontribusi-kontribusinya dalam bidang psikologi. Beliau adalah sosok yang sangat berperan dalam mendukung kesejahteraan dan keselamatan di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat lebih luas. Saya izin menyapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bu Teresia. Selamat sore, Ibu Michelle. Salam kenal semua, Bapak Ibu. Iya, salam kenal. Terima kasih Ibu sudah hadir. Semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat ya Bu hari ini. Terima kasih. Kemudian untuk penguji kedua, ada Ibu Sabina Satriani Puspita, PhD. Beliau adalah Deputy Director di Monash Heartfate Indonesian Engagement Center and Research Fellow di Monash University Indonesia. Ia memiliki latar belakang pendidikan dari Northwestern University dan telah fokus dalam bidang ilmu politik, penerjemahan politik, serta isu-isu gender. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman signifikan dalam penanganan isu kekerasan seksual di sektor pendidikan tinggi.
termasuk memimpin proyek penting yang melibatkan perumusan kebijakan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Saya izin menyapa Bu Sabina. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Bu Michelle, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Iya. Selamat sore. Semoga Ibu juga sedang dalam keadaan sehat dan bersemangat hari ini. Terima kasih sudah hadir, Ibu Sabina. Terima kasih, Untuk puji Tuhan. Oke, terima kasih sama-sama. Untuk menanggapi pandangan dari para calon panitia seleksi Satgas, masing-masing penguji akan mendapatkan waktu 15-30 menit untuk bertanya dan menanggapi. Sekarang, marilah kita mulai sesi pemaparan pandangan dari calon panitia seleksi yang pertama, yaitu dari unsur pendidik atau dosen. Yang pertama dari Ibu Yuanita Ani Susilowati, MKEP, NS, SPK, MAT. Kami persilakan kepada Ibu Ani. Baik, selamat sore Ibu Santi, Ibu Sabina, Ibu Rektor, Bapak Ibu sekalian. Saya Yuanita Ani Susilowati yang akrab disapa dengan sebutan Ani, simpel saja. Saya lahir di Klaten tanggal 27 Juli 1967. Kemudian saya menikah dengan 2 orang anak. Kemudian saya tinggal di Kota Bandung. Saat ini tanggung jawab saya adalah sebagai dosen keperawatan dan sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Kreatif. Next. Ya. Latar belakang pekerjaan sebelum saya bertugas di Universitas Santo Borromeus ini, dulu saya bekerja di Rumah Sakit Santo Yusuf, itu satu yayasan dengan USTB ini. Jadi kami Borromeus Group begitu. Saya dinas di bagian UGD. Kemudian saat ini saya sejak 2010 saya mulai bekerja di USTB ini. Dan saat ini saya sebagai dosen keperawatan maternitas pada program studi sarjana keperawatan dan profesi nurse. Untuk di manajerial saya sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Kreatif. Next. Ya, pengalaman terkait dengan seksualitas, kekerasan seksualitas. Dulu saat saya bekerja di rumah sakit, saya dinas di bagian IGD. Saya sering sekali menemukan gitu ya pasien-pasien yang korban perkosaan gitu. Dan itu saya melihat penderitaan yang luar biasa ya, penderitaan baik fisik maupun psikis seperti itu. Dan saya sangat prihatin sebagai perempuan. Kemudian ketika saya mengambil spesialis di Universitas Indonesia, saya juga berpraktek di RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah. Di sana juga saya beberapa kali menemukan kasus-kasus korban perkosaan yang mana pelakunya adalah orang-orang terdekat seperti itu, dan itu membuat saya semakin prihatin begitu. Kemudian selain itu juga makin kesini saya sering membaca berita-berita terkait pelecehan seksual, baik itu yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, oleh dosen maupun oleh sesama rekan begitu, atau oleh teman dekat seperti itu. Next. Ya, motivasi menjadi pansel. Kekerasan seksual sangat merugikan banyak pihak, sehingga perlu adanya pencegahan yang nyata agar kasus kekerasan seksual tidak pernah terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya Satgas yang handal, Satgas dengan integritas tinggi, berdedikasi dan mampu dan mempunyai visi yang sama tentang pentingnya pencegahan kejadian kekerasan seksual. Dan ini bisa diciptakan, dibentuk di Universitas Santo Borromeus ini. Next. Sudah ya? Ya, itu adalah saya sebagai Yuanita Ani, motivasi saya menjadi pansel dan sebagainya. Demikian Ibu perkenalan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ani. Ya, ternyata dari Ibu Ani saya mengetahui bahwa Ibu ternyata tersentuh dengan isu ini karena pengalamannya melihat korban pelecehan saat bekerja di IGD rumah sakit ya Bu. Ya, Oke, terima kasih.
Betul Ya, Ibu. Ibu Andi Ya. selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya adalah Ibu Maria Alfa Raniadita, MBA. Kepada Ibu Maria Alfa, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Michelle. Selamat siang untuk Bu Santi, Bu Sabina, Ibu Rektor, ada Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pak Widi, dan para audiens semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Alfa Raniadita, MBA. Saya merupakan dosen di Divisi Sekraf di Prodi Kewirausahaan dan Sarjana Bisnis Digital. Latar pendidikan saya sarjana manajemen bisnis telekomunikasi informatika di Universitas Telkom, kemudian mengambil MBA di ITB. Pengalaman kerja saya sebelumnya pernah bekerja sebagai praktisi di perusahaan, kemudian baru 2020 saya terjun ke dunia akademisi, yaitu bergabung menjadi dosen di Telkom University dan bergabung di USTB atau Universitas Santo Borromeus 2022. Isu yang saya angkat ketika saya disuruh memilih ini apa ya pengalaman yang terkait dengan PPKS. Ada pengalaman sebagai perempuan, kita terbiasa dengan anggapan kalau perempuan itu lemah dan mesti nurut dengan laki-laki gitu. Jadi kita tidak bisa melawan. Akhirnya banyak hal-hal yang sebenarnya bisa masuk ke pelecehan, ke kategori pelecehan seksual, tetapi dianggap wajar. Kemudian saya pernah mendampingi mahasiswi-mahasiswi yang sedang praktek di lahan praktek di rumah sakit yang menjadi korban pelecehan. Walaupun pelecehan itu tidak berbentuk fisik, tetapi juga ada verbal juga. Nah, anggapan pelecehan verbal itu bukan pelanggaran berat, padahal sebenarnya bagi korban itu sangat menyakitkan dan dapat berdampak. Kemudian pengalaman yang saya sudah dapatkan juga terkait PPKS, saya sudah mengikuti pelatihan melalui portal PPKS di Kemendikbud. Alasan saya mengikuti pansel Satgas PPKS adalah untuk membentuk tim Satgas PPKS USTB yang sigap dan peduli dengan kondisi korban. Kemudian untuk membantu seluruh sivitas akademik USTB memiliki rasa aman dan nyaman berada di dalam kampus. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk mewujudkan visi dan misi USTB yang salah satunya adalah menjadi mahasiswa atau kampus yang humanis dan berbela rasa. Seperti itu yang bisa saya share terkait dengan PPKS. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dita. Ternyata Ibu Dita ini tertarik karena stigma lemahnya perempuan ya, serta banyaknya pelecehan verbal ternyata itu sangat menyakitkan, tapi masih kurang kesadaran masyarakat ya terhadap pentingnya itu. Baik, terima kasih Ibu Dita. Selanjutnya akan saya lanjutkan untuk unsur tenaga kependidikan. Ada Paulus Budi, Bapak Paulus Budi Pamukas, SPD. Kepada Budi, saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Indira dan Bu Sabina. Selamat siang Ibu. Pada siang hari ini saya ingin memaparkan tentang perkenalan dulu bahwa saya adalah Paulus Budi Pamukas. Saya saat ini menjadi staf sarana prasarana di kampus USTB. Pendidikan saya adalah sarjana akuntansi. Pengalaman kerja saya mulai dari tahun 2000 hingga saat ini berada di USTB. Beberapa kegiatan dan kepanitiaan yang saya ikuti, penyusunan peraturan kekaryawan, dan kemudian saya membawahi juga keuangan dan SDM. Kemudian saya pernah mendalami untuk keuangan dan SDM 2015 dan 2019. Next. Jadi isu yang menggelitik saya yang pernah membawa SDM adalah ketika Komnas Perempuan itu mengatakan bahwa periode 2015 sampai 2021 ada 67 kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan. Kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, yakni kekerasan seksual itu ada 87,91%, psikis dan diskriminasi 8,8%, lalu kekerasan fisik 1,1%. Kita coba membayangkan tempat pendidikan adalah tempat mendidik calon-calon pemimpin bangsa, tapi ini menjadi suatu keprihatinan. Perguruan tinggi yang menempati urutan pertama ternyata untuk perguruan tinggi menjadi urutan pertama kekerasan seksual di lingkungan pendidikan di antara tempat pendidikan institusi pendidikan yang lain dengan 35 kasus pada tahun 2015 hingga 2021.
ini menjadi yang sangat menggelitik di dunia pendidikan, terjadi suatu kekerasan. Ini mengganggu sekali bagi saya pribadi, sehingga diperlukan ada suatu satgas yang memang kemarin itu harus ada di setiap institusi. Kita lihat pendidikan ini adalah memiliki tujuan mulia menjadi mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memastikan ruang pendidikan yang sehat, aman. Saya lebih ditebalkan aman dan nyaman. Pendidikan, saya mengutip Mas Menteri, pernyataan bahwa pendidikan tinggi merupakan batu loncatan. Maka setiap kampus di Indonesia harus merdeka dari segala bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensinya. Maka Satgas dan masalah ini diperlukan untuk menindaklanjuti sehingga ke depan visi kami adalah kampus bukan hanya merdeka dalam kurikulum, tapi merdeka dari kekerasan seksual. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi kalau Pak Budi tergelitik ketika Komnas Perempuan mengatakan jumlah kekerasan seksual di dunia pendidikan sangat tinggi. Padahal seharusnya institusi pendidikan ini menjadi tempat yang aman untuk mengembangkan potensi diri. Terima kasih Pak Budi. Selanjutnya adalah Ibu Stefani Enggal Cahyaningrum, AMD. Kepada Ibu Enggal, saya persilahkan. Baik, selamat siang. Terima kasih Ibu Michelle atas kesempatannya. Selamat siang Ibu Santi, Ibu Sabina, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Stefani Enggal Cahyaningrum. Saya adalah tenaga kependidikan di Universitas Santo Borromeus di bagian BAK atau bagian Biro Administrasi Akademik. Latar belakang pekerjaan saya bekerja di universitas sebagai staf administrasi akademik dan juga sebagai ketua COE atau Calendar of Event, di mana saya diberi kepercayaan untuk mengatur kegiatan-kegiatan kepanitiaan yang ada di kampus. Dengan latar belakang pekerjaan dan tugas saya menjadi selalu menjalin kerjasama dengan sesama staf dosen, teknik, maupun juga dengan para mahasiswa, baik itu BEM BPM maupun mahasiswa yang lain, terkait pekerjaan saya sebagai staf maupun pada kegiatan kepanitiaan. Nah, pengalaman terkait PPKS, yang pertama beberapa kali saya menjumpai kasus kekerasan seksual yang berawal dari curhatan korban, karena kebetulan saya sering sekali menjadi tempat curhat buat teman-teman saya. Kebetulan itu mereka awalnya hanya mau bercerita, tapi ternyata ujung-ujungnya itu adalah kasus kekerasan seksual. Lalu yang kedua, pengalaman terkait PPKS adalah mengikuti pelatihan safeguarding PPKS bersama Aptik, itu baru di bulan lalu di September 2023. Lalu alasan terlibat atau mengikuti pansel, tertarik karena apa? Yang pertama, saya ingin menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Lalu saya merasakan prihatin dengan fenomena-fenomena kekerasan seksual yang terjadi semakin banyak, makin kesini makin banyak. Lalu saya juga merasa greget dan tergugah. Apa yang bisa saya bantu untuk situasi seperti sekarang ini? Lalu saya tertarik karena saya berada di lingkungan kerja yang notabene adalah kampus yang mempunyai peluang terjadinya kasus kekerasan seksual. Intinya saya ingin membangun safe self, safe community, dan safe ministry. Begitu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Michelle. Ya, terima kasih Ibu Enggal. Ternyata kalau Ibu Enggal ini pernah menjumpai kasus kekerasan karena pernah menjadi tempat curhat ya oleh korban dan merasakan prihatin atas situasi yang terjadi sehingga ingin menciptakan community yang lebih safety. Baik, terima kasih Ibu Enggal. Selanjutnya adalah dari unsur mahasiswa. Ada Saudari Novia Sari Francisca Situmorang. Kepada Saudari Novia, saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Michelle. Selamat siang kepada Ibu Santi dan Ibu Sabina, serta Bapak Ibu dosen yang hadir di dalam ruang Zoom ini. Perkenalkan, saya Novia Sari Francisca. Saya berasal dari Prodi Sarjana Ilmu Keperawatan di tingkat 3. Pengalaman saya dalam PPK ini adalah mengikuti pelatihan pendidikan berkarakter
dengan modul pembelajaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi pada laman website Kemendikbud. Lalu PPKS yang saya alami dan saya rasakan, dan ini juga merupakan penyebab ketertarikan saya mengikuti PPKS ini. Yang pertama, kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada wanita dan juga mahasiswa, karena biasanya yang diberitakan itu hanya wanita dan mahasiswa saja, tapi yang di dalamnya itu bisa jadi ada laki-laki dan juga tenaga kependidikan serta Bapak Ibu dosen. Lalu, korban kehilangan trust pada masyarakat dan sosial. Yang ketiga, lingkungan yang aman bagi para korban untuk kembali melakukan aktivitas, di mana yang harusnya lingkungan tempat mereka untuk melakukan recovery, melakukan kembali antara sesamanya, tapi malah lingkungan tersebut yang menjudge korban dan menyalahkan korban atas apa yang terjadi, yang dialami. Lalu, sosialisasi kepada mahasiswa perihal kategori kekerasan seksual. Selama ini, bahkan yang saya pahami selama ini, kekerasan seksual itu hanya memegang alat vital atau hal-hal lainnya, tapi ternyata secara verbal pun bisa, dengan mengatai fisik orang, melakukan stereotip pada orang, itu merupakan sebuah kekerasan seksual. Lalu, korban merupakan fokus utama, di mana PPKS sendiri ini kan tujuannya adalah kembali melakukan pemulihan pada korban, terutama pada mentalnya untuk melakukan kembali aktivitas di lingkungan sosial. Lalu, korban tidak memiliki wadah dan takut kepada pelaku. Sama kalau misalkan pelakunya ini merupakan yang memegang suatu jabatan di lingkungan perguruan tinggi atau di antara sosial pertemanannya. Lalu yang terakhir, akhir penyelesaian kasus pelecehan seksual adalah keputusan penuh dari korban, yang dimana masyarakat mungkin berpikir akhir dari penyelesaian kasus ini adalah pelaku dipenjara atau diberikan hukuman moral dan lain-lain. Tapi sebenarnya keputusan korban adalah yang paling penting dari setiap keputusan dari semua orang, karena korban yang tahu apa yang dia inginkan, apa yang dirasakan untuk si pelakunya. Latar belakangnya adalah kekerasan seksual tidak hanya dalam bentuk fisik dan verbal, tetapi juga dalam bentuk digital. Masih banyak orang yang belum paham dan mengetahui apa yang dapat dikategorikan dengan kekerasan seksual, serta lingkungan masyarakat yang dapat menjadi tempat untuk korban melakukannya. Sekian dari saya kembalikan kepada Bu Michelle. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Novia. Jadi kalau dari Saudari Novia kita bisa mengetahui tadi bahwa kekerasan seksual juga ternyata bisa terjadi tidak hanya pada wanita. Kemudian korban juga tidak memiliki wadah untuk mengaku atau biasanya hanya fokus pada korban. Kemudian dengan perkembangan zaman saat ini, kekerasan seksual juga ternyata bisa dalam bentuk digital. Baik, terima kasih kepada kelima calon panitia seleksi yang luar biasa sudah menyampaikan pandangannya, sehingga kita bisa lebih dalam lagi melihat pentingnya kesadaran kita semua untuk melindungi kampus kita dari terjadinya kekerasan seksual. Setelah ini, kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Yang pertama adalah sesi tanya-jawab dari Ibu Dr. Teresia Indira Syanti, psikolog MSI, dilanjutkan dengan Ibu Sabina Satriani Puspita, PhD. Kemudian sesi tanya-jawab yang kedua akan dibuka untuk hadirin yang menyaksikan. Namun, karena adanya keterbatasan waktu, jadi Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pandangannya di kolom chat. Nanti, kelima panitia seleksi akan menjawab sesuai pandangannya masing-masing. Saya akan memandu calon mana yang akan menjawab pertanyaannya. Nah, baik, kita akan mulai sesi tanya-jawab dari Ibu Dr. Teresia Indira Syanti, psikolog MSI. Akan diberikan waktu 10 sampai maksimal 30 menit untuk bertanya ke setiap calon. Pada Ibu Teresia, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Michelle. Selamat siang teman-teman calon pansel Satgas PPKS Universitas Boromius. Saya senang sekali bisa mendengarkan motivasi teman-teman yang memberikan semangat baru ya, dan kemudian juga memberikan memberikan inspirasi bagi banyak teman. Begitu juga dengan pengalaman teman-teman semua hebat-hebat gitu ya. Semua sudah punya keprihatinan mengapa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi ini
memang perlu dilakukan dan teman-teman semua punya semangat untuk mewujudkan budaya aman, tata perilaku baru, gitu ya. Nah, pertanyaan saya berikan pada semua teman. Silakan yang bisa menjawab gitu. Yang pertama adalah bagaimana Anda memastikan bahwa Satgas itu tidak bias gender, karena Anda semua ini sudah paham gitu bahwa memang perlu adanya budaya aman yang baru, gitu, perlu perubahan tata perilaku, sehingga memang namun tentu apa yang teman-teman yakini, apa yang kemudian teman-teman upayakan, semangat teman-teman ini perlu dipastikan juga akan dimiliki oleh Satgas yang akan teman-teman pilih. Bagaimana? Memastikan bahwa Satgas tidak bias gender. Apa yang akan teman-teman lakukan? Baik, ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Mohon izin saya menjawab. Peserta? Boleh Ibu Ani, silakan. Baik, terima kasih Ibu Santi untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali bagaimana panitia seleksi ini bisa memastikan bahwa Satgas nanti tidak bias gender. Seperti kita paham bersama bahwa bias gender itu bisa terjadi kalau ketika seseorang sudah punya stigma duluan begitu ya. Jadi sehingga seseorang supaya tidak bias gender dia tidak boleh memblok atau berpihak pada salah satu gender, sehingga harus membuka pikiran, membuka wawasan bahwa kekerasan seksual itu dapat dilakukan oleh siapa saja. Ya, tidak hanya oleh laki-laki terhadap perempuan, tetapi juga perempuan pun bisa melakukan itu pada laki-laki seperti itu. Sehingga potensi itu selalu ada. Potensi itu selalu ada baik itu pada laki-laki maupun pada perempuan. Sehingga korban tidak selamanya perempuan sebagai korban, tapi bisa juga korbannya adalah laki-laki. Seperti itu Bu, barangkali. Baik. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ani. Mungkin ada teman-teman lain yang bersedia, yang bisa menjawab, melengkapi. Saya coba Bu. Silakan Pak Budi. Ya. Tadi pertanyaan Ibu mengenai biar Satgas tidak bias gender. Kita perlu melihat kalau misalnya calon Satgas itu dari mahasiswa, kita perlu melihat dari kesehariannya mahasiswa bersangkutan dulu. Circle-nya ada di mana? Pergaulannya dari teman-temannya seperti apa? Sebelum kita nanti mewawancarai secara langsung tentang apa yang ada, nilai mereka, apa yang mereka pegang, tentang gender seperti apa. Itu akan terlihat dari beberapa pernyataan mungkin yang akan dilontarkan oleh mereka. Kalau calon Satgas itu dari tenaga dosen atau tenaga karyawan atau teknik, bisa lihat juga dari pergaulan, dari lingkungan sosialnya seperti apa. Ini yang akan terlihat dia mempunyai bias gender atau tidak. Termasuk juga lewat wawancara, itu juga akan terlihat seperti apa. Aktivitas-aktivitas yang bisa kita tanyakan akan lebih mendalam dan kita bisa mengambil kesimpulan dari situ. Saya kira itu Ibu. Baik, terima kasih Pak Budi. Ada satu teman lagi yang bisa menjawab? Saya coba Silakan. Ibu. Silakan Ibu Dita. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana Anda memastikan Satgas tidak bias gender? Mungkin pada saat seleksi untuk tim Satgas, kami sebagai calon pansel akan bertanya dulu kepada tim Satgas apakah mereka paham dengan definisi bias gender itu seperti apa gitu. Nah, kemudian setelah kami menanyakan mereka paham atau tidak, kami akan mewawancarai pertanyaan tentang pandangan calon Satgas mengenai bias gender itu. Apa isu yang mereka pahami dan sudut pandang yang mereka
pahami juga gitu. Jadi sudut pandang mereka terhadap bias gender itu seperti apa, begitu mungkin Bu Baik, Santi. ya, terima Terima kasih. kasih. Ya, tadi jawaban Pak Budi tentang aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan, kemudian dilengkapi oleh Ibu Dita gitu mengenai pandangan-pandangannya. Itu betul teman-teman bahwa bias gender ini melibatkan prasangka terhadap jenis kelamin tertentu yang biasanya kemudian berdampak pada ketidakadilan gender. Nah, masalahnya ketidakadilan itu umumnya dialami sebagian besar justru dialami perempuan. Kita lihat diantaranya dalam bentuk stereotipi, kemudian adanya perempuan dipikirkan gitu ya. Nah, ini juga bisa terlihat dalam keputusan-keputusan termasuk di kampus nanti gitu. Stereotipi juga misalnya ketika terjadi kekerasan gitu, ini kemudian kita bisa saja karena stereotipi itu umumnya perempuan itu harusnya tidak pulang malam dan sebagainya misalnya. Maka ketika terjadi kekerasan bisa saja ada pertanyaan, kok kamu pulang malam kemarin? Nah, itu yang teman-teman perlu saya pikir perlu cermati gitu ketika memilih anggota Satgas gitu, sehingga memang perlu dipastikan mereka tidak bias gender dan benar-benar kemudian melihat gitu ya, melihat perspektifnya bahwa kita perspektif pada untuk kesetaraan gitu ya, mengharus utamakan gender. Baik, pertanyaan kedua, ini juga untuk teman-teman semua, bagaimana Anda memastikan bahwa Satgas akan berpihak pada korban? Silakan. Siapa mau mendahului? Saya lagi nggak apa-apa. Berhubung saya yang paling tua, Bu, jadi saya dikasih kesempatan duluan Silakan, katanya. Bu Ani. Oh, ini Iya, teman-teman dalam satu ruang kayaknya ya. iya Bu, kami Oke, dalam satu silakan. ruangan. Ya, mohon izin menjawab Ibu. Bagaimana kita memastikan bahwa Satgas nanti berpihak pada korban? Berpihak dalam arti bahwa kita mendukung apapun Satgas nanti harapannya adalah bisa menempatkan diri sebagai korban. Andaikan dia sebagai korban, dia maunya seperti apa. Nah, sehingga rasa empati itu akan muncul dari rasa empati, rasa turut merasakan penderitaan korban seperti itu. Itu harus dimiliki oleh teman-teman Satgas nantinya seperti itu. Berpihak bukan berarti langsung kita memberikan saran supaya pelakunya dihukum, tidak, tetapi kita berpihak pada korban. Kita ingin andaikan kita mendampingi korbannya, kemudian andaikan saya juga seperti dia harus seperti apa, tetapi tanpa kita memberikan saran, kita hanya mendengarkan seperti itu. Dan kita tetap menjaga kerahasiaan, karena kan kalau misalnya orang curhat begitu ya, curhat dia diperlakukan mungkin ada pelecehan atau apa, tentu belum tentu korban tersebut ingin diketahui oleh orang lain. Nah, begitu juga kalau kita berpihak pada korban, artinya kalau korban tidak ingin diketahui oleh orang lain apa yang dia sudah curhatkan, ya tentu kita harus menjaga itu, menjaga sebagai suatu rahasia seperti itu. Mungkin korban hanya perlu didengarkan saja, tetapi tidak ingin supaya, karena juga kan ketika dipublish seperti itu atau diketahui oleh orang banyak, mungkin juga korbannya sendiri akan bertambah malu, sehingga penderitaan itu akan semakin bertambah mendalam dalam hal dari sisi psikologisnya. Mungkin dia akan lebih menderita lagi, sudah dilecehkan, dilihat orang lagi, kemudian orang lain pada tahu, itu kan menambah penderitaan. Jadi kalau misalnya yang disebut berpihak, bahwa kalau korbannya ingin supaya apa yang sudah dialami dia tidak ingin diketahui oleh orang lain, ya tentu sebagai Satgas tadi harus menjaga kerahasiaan itu.
Barangkali itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ani. Teman-teman lain, silakan. Saya boleh ikut Silakan. menanggapi. Ya. Kalau menurut saya pribadi, kita perlu memastikan bahwa segala langkah yang kita lakukan dalam membantu korban sepenuhnya untuk mendukung korban. Jadi dalam tahapan SOP penanganan kekerasan seksual itu kita harus bikin standarnya bahwa langkah-langkahnya sudah tepat gitu, bahwa kita menjaga korban gitu. Jangan sampai kita malah memberikan nanti dalam tahapannya itu kita malah ngasih saran gitu yang menurut kita baik padahal itu tidak baik menurut korban. Jadi kita harus memastikan kita bikin susun SOP-nya seperti apa atau prosedurnya seperti bagaimana. Kemudian dalam menyeleksi tim Satgas kita harus tahu bahwa teman-teman nanti yang menjadi Satgas memiliki prinsip untuk bahwa korban itu adalah yang utama gitu. Jadi sudut pandangnya harus sama bahwa kita jangan sampai nanti kita malah menyalahkan korban gitu, malah nanti kamu sih yang pakai bajunya undang gitu. Nah, jangan sampai nanti teman-teman itu memiliki prasangka seperti itu. Jadi jangan sampai malah bukannya memberikan saran atau malah menyelesaikan masalah tapi malah menambahkan permasalahan. Jadi kalau menurut saya tadi kita harus perlu memastikan bahwa nanti alurnya tepat gitu dalam penanganan korban sehingga nanti korbanlah yang bisa membantu atau memahami memberikan solusi yang terbaik atas situasi yang dia alami. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Dita. Ada lagi satu? Izin menambahkan Bu Santi. Silakan. Untuk supaya seorang Satgas itu berpihak kepada korban, itu ada baiknya nanti satu Satgas itu hanya mendampingi satu pihak saja, begitu. Jadi jangan sampai Satgas di sini juga mendengarkan cerita atau pendapat dari pihak pelaku, begitu. Jadi di sini kita juga menjaga perasaan korban. Kalau di sini korban juga sampai tahu seorang Satgas itu juga mendengarkan cerita dari pihak pelaku, di sini korban sudah pasti kita sebagai Satgas itu akan punya pikiran yang bercabang. Begitu, Bu. Tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Jawaban teman-teman bertiga memang saling melengkapi gitu ya. Di antaranya intinya adalah empati, jaga rahasia sesuai prosedur, kemudian tidak menasihati, dan kemudian tidak mungkin kita satu orang membela pelaku dan kemudian juga membela korban. Pertanyaan saya lanjutannya begini, seandainya teman-teman memang akan mendampingi korban nanti, gitu ya, akan mendampingi korban nanti. Lalu kemudian korban ini memang biasanya korban kekerasan seksual itu memang emosinya atau perjalanan tindak lanjut laporannya memang tidak seperti korban lainnya, karena traumanya itu bisa kemudian terjadi lagi, ketidaknyamanan bisa terjadi lagi, gitu ya. Karena ketika dia mau melaporkan, dia sudah bergumul antara mau lapor atau tidak. Nah, di situ dia sendiri perlu orang yang sangat dipercaya untuk bisa menjadi tempat dia melapor. Tapi kemudian ketika pelaporan itu tidak ditindaklanjuti dengan cepat, dia kemudian akan terluka lagi. Kemudian lagi ketika pelaku itu tidak mengakui, dia terluka lagi. Gitu. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika teman-teman membantu mendampingi Satgas, ini kan teman pansel kan ad hoc ya, nanti selesai tugasnya, Satgas terbentuk, bila teman-teman diminta bantuan untuk mendampingi Satgas yang saat itu perlu membela juga korban, tapi itu waktunya tuh misalnya sudah 6 bulan atau 1 tahun dari kejadian, dan korban ini masih naik turun emosinya, gitu ya.
karena memang begitulah gitu ya, korban kekerasan seksual masih naik turun emosinya dan dia minta terus dibela. Nanti udah gini minta lagi tuntutan lagi pada pelaku gitu ya, minta tuntutan lagi pada pelaku. Saya nggak mau sekelas dengan pelaku. Saya nggak mau lagi kemudian ngelihat pelaku di kegiatan-kegiatan bersama. Kalau saya ikut kepanitiaan ini, saya nggak ingin pelaku ikut serta juga. Nah, apa yang akan dilakukan teman-teman terhadap permintaan-permintaan korban seperti ini? Setelah misalnya 6 bulan atau 1 tahun berlalu kejadian tersebut. Silakan. Saya coba ya Bu menjawab Silakan, pertanyaan Pak. Ibu mengenai ya Bu. Jadi mengenai emosional yang turun naik padahal kasusnya sudah lama. Itu pasti akan terjadi dan apabila terjadi memang kita membutuhkan tadi pendampingan dan pemulihan. Ini memang menurut kami ini memang butuh waktu, tetapi kami yakinkan bahwa dia mendapatkan pendampingan, istilahnya recovery-nya kembalinya itu dalam proses yang terpantau, dan report transparansinya ini yang transparansi dalam arti pendampingan ini yang perlu kita lihat perkembangannya, sehingga kita tidak melepas begitu saja setelah setahun, tapi pendampingannya tetap terus terjaga. Nah, dibutuhkan kesabaran, ketekunan, dan menjadi yang apa istilahnya lebih banyak untuk menjadi telinganya itu menjadi lebih lebar dengan tangan yang lebih terbuka. Kesabaran ini memang dibutuhkan, ketelatenan dibutuhkan. Jadi memang nanti orang-orang yang di Satgas ini memang bukannya seperti mengerjakan sesuatu yang sudah case close selesai, tidak, tapi ini masih terus, ini akan terus gitu. Seperti itu Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Budi. Iya, itu yang kita harapkan gitu ya. Jadi teman-teman Satgas nanti yang teman-teman pilih gitu, teman-teman wawancara diharapkan memang penuh kesabaran, pendampingan, dan tidak kemudian menghakimi korban walaupun dia udah stabil lalu tiba-tiba turun lagi, karena itu mungkin terjadi. Ya. Pertanyaan berikutnya dari saya, atau ini Ibu Michelle mau ke Ibu Sabina dulu? Mungkin jadi nggak Boleh, Ibu dulu gitu aja. ya? Oh, saya saja. Ibu Lira dulu Baik. saja. Ya. Baik. Berikutnya pertanyaan dari saya. Bagaimana teman-teman memilih Satgas yang tangguh dalam mendampingi korban? Jadi Satgasnya sendiri memang tangguh gitu ya, sebagai untuk caregiver terhadap korban. Mohon izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Bu Misa, mohon izin. Baik, bagaimana kami bisa memilih Satgas yang tangguh? Untuk memilih Satgas yang tangguh, tentu kita tidak terlepas dari keseharian dari teman-teman Satgas itu sendiri. Teman-teman yang akan kita pilih ini yang menjadi Satgas adalah orang-orang, maksud saya adalah karyawan-karyawan atau dosen dan tendik yang ada di USTB ini sendiri, seperti itu Bu. Sehingga kami mengetahui keseharian mereka seperti apa, ketangguhan, kegigihan mereka seperti apa, loyalitas mereka seperti apa, dedikasi setiap ada permasalahan seperti apa, hal-hal seperti itu yang akan menjadi pertimbangan kami juga. Di samping juga ketika nanti ada seleksi kan ada mungkin ada uji tulis, kemudian ada wawancara, kami juga akan melihat bagaimana komitmen mereka seperti itu terhadap hal-hal yang akan menjadi tanggung jawabnya, seperti itu Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu Ani. Teman lain? Mbak Novia mungkin? Supaya ada suaranya Mbak Novia. Boleh Ibu Santi, saya izin menjawab.
Jadi bagaimana kita memilih satgas yang tangguh dalam mendampingi korban. Seperti yang Pak Budi katakan tadi, kan saya sebagai seorang mahasiswa, otomatis saya berbaur dengan mahasiswa lain. Dan kebetulan juga saya kan merupakan anggota BEM. Yang dimana pastinya saya banyak berinteraksi dengan mahasiswa dari yang memiliki emang empatinya besar, mana orang yang bisa bersimpati, dan mari kata murid tadi dengan telinga besar, telinga yang lebih lebar, dan tangan yang lebih terbuka. Karena kan beberapa saya bisa melihat lingkungan saya, teman-teman saya, orangnya seperti apa, apakah dia emosionalnya juga melonjak-lonjak, atau kadang saya juga bercerita dengan teman orangnya menanggapi cerita saya dengan seperti apa, atau kita juga bisa menggunakan cara memberikan contoh kasus-kasus kekerasan seksual dengan contoh misalkan kita bikin dengan pulang malam, bagaimana reaksi calon satgas ini, apakah dia into ke dalam si korbannya atau malah menyalahkan si korbannya. Begitu Ibu, kalau dari Baik, terima kasih Mbak Novia. Ada lagi teman-teman? Bagaimana kita memilih satgas ya, untuk memastikan teman satgas kita memang tangguh. Saya mungkin nambah sedikit, Bu. Ya, silakan Pak Budi. Mungkin dalam hal wawancara nanti kita tidak hanya menanyakan, sebenarnya lebih baik itu kalau kita paparkan satu kasus, nah itu tanggapannya apa, akan terlihat emosionalnya seperti apa. Nah, kalau jadi satgas kita tidak boleh langsung masuk ke emosionalnya, tetapi kita lihat cenderung masalahnya apa. Ini yang kita perlu sehingga kita bisa mengumpulkan datanya secara objektif. Begitu, Bu. Ya. Baik, Terima kasih. terima kasih teman-teman. Begini, yang teman-teman jawab tadi tidak salah, saya menambahkan saja, karena ketika kita mendampingi korban yang kemudian memaparkan emosi-emosi negatif mereka ke kita, akan sangat mudah bagi kita, terutama juga teman-teman perawat ya, sehari-hari gitu kan, orang sakit, mengeluh gitu, kemudian kan teman-teman perlu kesabaran. Nah, kadang-kadang kan kesabaran teman-teman bisa juga ada batasnya gitu ya, kayak manusia gitu kan, kayak seperti manusia umumnya, kesabaran ada batasnya. Padahal memang pasien-pasien sedang sakit, jadi kerjanya mengeluh aja pada teman-teman gitu. Nah, begitu juga teman-teman satgas nanti yang mendampingi korban itu memang terpapar emosi negatifnya cukup banyak, sehingga perlu teman-teman satgas sendiri perlu didampingi, diingatkan untuk tetap menjaga bagaimana mereka merawat kestabilan emosi mereka, care for themselves gitu ya, karena itu ada yang namanya care for caregiver. Jadi tentu teman-teman sebagai perawat juga ada tuh bagaimana teman-teman menjaga kestabilan emosi teman-teman, entah dengan refreshing, entah dengan relax, kemudian entah dengan mengelola emosi, dengan meditasi dan sebagainya gitu. Sehingga kemudian teman-teman satgas tidak terkena yang namanya atau terhindar atau meminimalisir yang namanya burnout, fatigue gitu ya. Bahkan ada juga trauma sekunder gitu, teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah mendalami itu sebagai perawat gitu ya. Baik, Ibu Michelle dari saya itu dulu pertanyaan-pertanyaannya, silakan. Baik, terima kasih Ibu Indira. Wah, kita dapat banyak sekali ya ilmu hari ini, masukan dengan sesi tanya jawab dari Ibu Indira ternyata cukup memancing banyak pandangan dari para calon ya, sehingga kita bisa dapat misalnya bagaimana untuk memastikan satgas tidak bias gender, kemudian tadi Bu Ani bilang tidak boleh berpihak, kemudian Pak Budi melihat bisa dengan dilihat circle-nya bagaimana, pergaulannya seperti apa gitu ya. Kemudian juga Bu Dita bilang kalau sebaiknya diwawancarai dulu nanti bagaimana pandangan-pandangannya satgas ini terhadap
kasus-kasus atau isu-isu kekerasan seksual. Kemudian Bu Indira juga menyatakan bahwa penting bagaimana tidak berpihak kepada korban, lalu Bu Ani juga bilang bagaimana penting untuk mendampingi dan menjaga kerahasiaannya, ya. Terus kemudian langkah-langkah yang dilakukan juga harus sesuai dengan prosedur. Lalu juga terkait korban ini mengalami emosi dan trauma sehingga perlu orang yang dipercaya agar penanganan kasusnya ini bisa lebih cepat. Nah, bagaimana jika korban ternyata banyak memberikan tuntutan gitu ya. Nah, ternyata tadi kata Pak Budi, penting untuk memberikan pemulihan dengan pendampingan penuh kesabaran tanpa menghakimi. Jadi harus benar-benar no judging gitu ya kepada para korban ini. Kemudian Bu Indira bertanya lagi, bagaimana memilih satgas yang tangguh? Nah, ternyata bisa dengan melihat kesehariannya seperti apa, lalu melihat kalau dari mahasiswa tadi ada Novia berkata bagaimana teman-teman dilihat yang empatinya tinggi dan emosinya stabil. Kemudian Pak Budi dengan mengajak atau melihat masalah atau study case-nya seperti apa, dipancing dulu dan dilihat bagaimana tanggapannya satgas tersebut terhadap isu atau masalah yang terjadi gitu. Dan tambahan lagi dari Bu Indira bahwa kemungkinan teman-teman satgas nanti ini akan terpapar emosi dari korban. Jadi pentingnya care for caregiver agar menjaga kestabilan emosi dari para satgas ini nantinya gitu. Terima kasih Ibu Indira dan para calon. Saya ingin menyampaikan dulu, tadi ada salam dari Ibu Elizabeth, Rektor Universitas Boromeus. Beliau menyatakan mohon maaf tidak bisa ikut, tapi menyampaikan salam untuk para hadirin semua hari ini gitu. Terima kasih. Kemudian di sini juga ada Pak Koko, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya. Mungkin Pak Koko ingin menyapa dulu. Silakan Pak Koko. Sebelum saya lanjutkan kepada penguji berikutnya. Selamat siang. Halo, untuk semuanya. Selamat siang untuk tim evaluator atau apa ya. Kemudian teman-teman juga yang saat ini melakukan uji publik itu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, juga teman-teman yang lain. Kita dukung pembentukan Satgas PPKS di universitas kita, termasuk salah satunya dengan kita membentuk tim ini yang sekarang lagi uji publik. Demikian mungkin Bu Michelle, terima kasih banyak untuk semuanya. Baik, terima kasih Pak Koko. Akan saya lanjutkan kembali untuk sesi tanya-jawab. Sekarang pengujinya adalah Ibu Sabina Puspita. Saya berikan persilahkan pada Ibu Sabina untuk pertanyaan kepada para calon panitia Satgas. Silakan. Baik, terima kasih Bu Michelle, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan saya untuk dapat turut berpartisipasi dalam hari yang bersejarah ini bagi kita dan Universitas Santo Borromeus terutama. Pertanyaan saya ada beberapa pertanyaan. Nanti Bu Michelle kalau sekiranya waktu tidak cukup boleh dipotong ya pertanyaan saya. Soalnya saya penasaran dan tertarik sekali terutama setelah mendengar paparan dari seluruh calon pansel. Baik, mungkin untuk pertanyaan saya ada beberapa dari calon pansel yang sudah sedikit menyebutkan refleksi mereka atas situasi atau kondisi Universitas Santo Borromeus saat ini terkait kemerdekaan kampusnya dari kekerasan termasuk kekerasan seksual. Nah, jadi bagi yang tadi sudah merefleksikan situasi sikon saat ini di universitas terkait kemerdekaannya kekerasan, mungkin bisa dieksplor lebih lanjut bila ingin. Namun bila Bapak Ibu yang belum, kira-kira apa refleksi Bapak Ibu atau Kak Novia dalam hal ini atas situasi kondisi Universitas Santo Borromeus saat ini terkait kemerdekaan kampus Universitas Santo Borromeus dari kekerasan termasuk kekerasan seksual. Jadi bisa kekerasan apa saja, namun juga termasuk kekerasan seksual. Nah, hal apa saja yang menurut Bapak Ibu, Kak Novia, yang perlu dipertahankan dan atau diperbaiki? Hal apa saja yang perlu dipertahankan atau diperbaiki? Barangkali ada yang mau menjawab?
Tidak sabar untuk menunggu responnya. Terima kasih. Mohon izin menjawab, Ibu Lisa. Ya. Ini tadi Novia juga mau menjawab juga. Jadi mau Novia dulu kan? Novia dulu aja ya. Oke, Novia dulu. Silakan. Terima kasih kepada Bu Michelle. Selamat siang Bu Sabina. Saya izin menyampaikan dari perspektif dan pendapat saya. Jadi kalau dari pandangan saya sendiri, bahkan sebelum saya mengikuti pembelajaran modul di website Kemendikbud, saya sendiri nggak tahu kekerasan seksual itu kategorinya apa aja. Tapi setelah membaca dari laman Kemendikbud, ternyata menurut Pasal 5 Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, itu kan isinya merupakan verbal atau kekerasan seksual atau kekerasan dari perkataan, fisik, non-fisik maupun tindakan melalui teknologi informasi dan komunikasi yang ternyata itu banyak terjadi di kalangan mahasiswa. Yang saya sendiri kan merupakan mahasiswa dan sering melakukan chattingan lewat WhatsApp, yang saya temui stiker-stiker atau memes, lelucon dan gambar yang bernuansa kekerasan seksual walaupun tidak terlalu menjurus, tapi itu dapat dikategorikan dengan kekerasan seksual. Yang dimana kita nggak tahu pelaku yang menerima stiker tersebut apakah merasa baik-baik saja dengan stiker tersebut atau tersinggung. Karena kalau misalkan si yang menerima stiker merasa tersinggung bisa dikategorikan dengan kekerasan seksual. Lalu beberapa dari teman saya juga menggunakan bahasa-bahasa yang memang ditunjukkan kepada orang untuk mengejek begitu. Misalkan menyamakan seseorang dengan apa, menyamakan seseorang dengan apa. Begitu, Ibu. Lalu menurut saya ini hal yang perlu diluruskan dan diedukasikan kepada teman-teman, karena mungkin mereka sama seperti saya belum tahu kategori kekerasan seksual apa saja begitu. Dan mungkin menurut mereka itu hal yang lucu dan wajar, bahkan mungkin kalau misalkan orang yang merasa tersinggung dengan hal itu malah dikatain lebay, pundungan gitu. Gitu Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Novia. Silakan Ibu Yunita ini. Terima kasih, selamat sore Ibu Sabina. Terima kasih untuk pertanyaannya terkait dengan kemerdekaan kampus terhadap kekerasan. Salah satunya adalah kekerasan seksual. Universitas Santo Borromeus sejak dahulu ya selalu menerapkan atau mengenalkan mahasiswa itu sejak masuk. Kami sudah kenalkan mereka itu dengan budaya I-Care. I-Care itu singkatan dari Integrity, Compassion, Assurance, Respect, Embrace Innovation. Nah, di dalam I-Care itu setiap mahasiswa itu dituntut untuk saling menghargai, untuk berintegritas. Kesesuaian antara pikiran, tindakan, perkataan seperti itu, kemudian juga compassion, siap merasakan penderitaan orang lain, sehingga dengan seperti itu juga punya respect menghargai, saling menghargai. Nah, dengan dari awal masuk Universitas Santo Borromeus mahasiswa sudah kita tanamkan seperti itu, otomatis di dalam kesehariannya mereka melaksanakan. Dan I-Care itu, budaya I-Care di Universitas Santo Borromeus itu bukan hanya untuk mahasiswa, tetapi juga seluruh karyawan, dosen, tendik, dan seluruh yang ada di Universitas Santo Borromeus wajib melaksanakan I-Care itu. Nah, dengan budaya I-Care itu, puji Tuhan sampai saat ini belum pernah dan semoga tidak akan pernah terjadi kekerasan seksual, karena kekerasan seksual yang ada di dalam kampus itu akan merugikan semua pihak, bukan hanya pihak korban yang dirugikan, tetapi juga pihak korban dirugikan baik secara fisik, terutama mental juga, tetapi juga kerugian bagi pelaku. Kenapa? Karena pelaku juga akan mendapat sanksi sosial, bahkan juga mungkin mendapat sanksi akademik, bisa dikeluarkan. Dan kalau itu sampai menyangkut hukum, tentu dia akan berurusan dengan hukum, dan itu sangat merugikan. Di samping itu juga kerugian bagi pihak institusi sendiri. Sebuah perguruan tinggi yang sudah ada pelecehan seksual kemudian diupload di sosial media, maka itu namanya akan tercemar, dan begitu sulitnya untuk kita membersihkan
nama yang sudah terlanjur tercemar dan sudah beredar di sosmed itu sangat sulit. Oleh karena itu, pencegahan kekerasan seksual itu wajib dilaksanakan, jangan sampai hal itu terjadi. Dan saya sebagai dosen keperawatan maternitas yang dimana kesehariannya saya mengajar tentang seksualitas pada mahasiswa, saya selalu membuka diri pada semua mahasiswa dan saya bilang kalau ada masalah terkait dengan seksualitas mereka, karena kan mahasiswa itu hormonalnya sedang tidak stabil dan hormon usia-usia mahasiswa itu adalah usia-usia yang sangat ekstrim begitu ya, ekstrim dalam hal apa ya, hasrat seksualnya itu tinggi sehingga itu harus disalurkan dengan baik. Dengan baik seperti apa? Dengan memfasilitasi mahasiswa kegiatan-kegiatan yang produktif antara lain olahraga, seni, ikut perlombaan-perlombaan dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di Universitas Santo Borromeus ini semua diprakarsai oleh Warek 3, kemudian bagian kemahasiswaan dan BEM BPM sehingga energi mahasiswa yang sedemikian besar itu tersalurkan kepada kegiatan-kegiatan yang produktif tadi, Ibu. Dan saya sebagai spesialis maternitas, saya selalu bilang ke mahasiswa kalau ada masalah apa-apa terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas, silahkan konsultasi dengan saya pribadi. Saya terbuka, mau WA saya jam berapapun tidak masalah. Sejauh saya masih melek, saya masih bisa jawab WA-nya, saya akan jawab. Tapi kalau saya tidak bisa menjawab, ya tentu saya akan jawab hari berikutnya. Begitu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Yuanita. Bu Michelle, saya bisa mempersilahkan yang lainnya untuk masih mungkin sesi tanya jawab dengan Ibu Sabina masih bisa sampai 10 lagi ya. Oh ya, maksudnya untuk pertanyaan 40. ini, untuk satu pertanyaan ini masih ada lagi yang dapat menanggapi atau saya Oke. Yang lain mungkin ada yang mau menanggapi lagi? Saya izin menambahkan, mungkin Bu Sabina boleh? Ya, tentunya. Ya. Kalau ditanya refleksi atas kondisi USTB saat ini, puji Tuhan, mudah-mudahan selalu baik. Tadi sudah disampaikan Bu Ani juga, kami menerapkan budaya I-Care, Bu, dari seluruh Civitas Akademika. Kemudian kami juga saat orientasi perkenalan lingkungan kampus pada mahasiswa baru, kami ada sosialisasi mengenai Satgas gitu, fungsi Satgas, kemudian adanya kegiatan-kegiatan positif yang kira-kira berkaitan dengan isu-isu hak asasi manusia, kemudian ada perspektif disabel gitu, disabilitas, kemudian kita juga menerapkan yang anti kekerasan berbasis gender juga kepada teman-teman gitu ya. Pada saat dari mulai PKKMB, perkenalan lingkungan kampus gitu, bahkan juga di kampus kami misalnya ada penelitian yang memang ada mengupas tentang isu tersebut, misalnya seperti itu, Bu. Nah, jadi kalau refleksi saya terhadap situasi kondisi USTB, puji Tuhan, menurut saya sudah baik gitu, dan bisa dipertahankan. Kemudian apa yang harus ditingkatkan mungkin seperti ini. Banyak kasus yang mungkin terjadi itu bukan di dalam kampus itu kasusnya, tetapi pada saat mahasiswa menjalani praktek di lahan praktek gitu di luar kampus, mereka menganggap bahwa ini kekerasan atau bukan ya. Nah, mungkin pendampingan atau sosialisasi terhadap mahasiswa kami itu selalu rutin dilakukan gitu. Mungkin untuk yang perlu ditambahkan gitu, kita harus selalu memiliki sosialisasi rutin ketika teman-teman mau magang atau bekerja di lahan praktek gitu. Bahwa lahan praktek itu ada orang-orang yang mungkin baru buat teman-teman dan memang kita tidak bisa mengontrol lingkungan tersebut. Tetapi yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri dan bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi situasi seperti itu. Mungkin itu, Bu, tanggapan dari saya, Bu Sabina. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maria Alfa. Mungkin saya mencoba menanggapi saja
yang saya pikir ketika jawaban sudah saling melengkapi ya, dan ini luar biasa sekali karena ada jawaban dari mahasiswa, Kak Novia, ya kan, dan Bu Dekan, dan juga Bu Maria Alfa. Saya setuju sekali bahwa pastinya kan yang pertama ada kerangka besarnya budaya I care tersebut menurut saya luar biasa sekali. Itu penting untuk terus dilakukan, diterapkan, dan pastinya hal-hal di luar kerangka itu pasti terjadi karena kita semua manusia ya. Dan baik sekali bila hal itu terjadi terdekat dengan kita, seperti tadi Kak Novia katakan, ada di kalangan mahasiswa itu masih melakukan hal di luar kerangka I care. Itu oleh karena itu perlu edukasi lebih banyak, dan yang kemudian tadi dijabarkan oleh Bu Maria Alfa dengan detailnya. Selain frekuensinya perlu ditambah, sosialisasi, edukasi, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan SUHAM, perspektif disabilitas, fungsi akses dan sebagainya perlu dikuatkan, ditambah dengan kerangka I care tersebut. Itu sangat penting dilakukan untuk mencegah kampus Santo Borromeus menjadi tidak merdeka dari kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Dan tadi saya pikir patut diapresiasi juga dari Bu Yonita yang mengatakan bahwa pastinya setiap orang, terutama remaja mungkin, akibat dari situasi negara kita yang nggak ada pendidikan seks yang komprehensif ya, itu pasti mungkin akan kebingungan persoalan seksualitas, dan penting sekali untuk kita yang berada di posisi-posisi strategis seperti dosen, tendik, bila ada masalah seksualitas mungkin bisa kita dengan sikap terbuka mengarahkan mahasiswa ke saluran-saluran, jalur-jalur yang tepat untuk supaya mereka lebih teredukasi di soal seksualitas dan tidak menjadi pelaku kekerasan seksual. Mungkin itu respon dari saya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Saya nulis beberapa catatan sih, nanti saya bisa share ke panitia ya, untuk mudah-mudahan bermanfaat untuk pansel nanti ke depannya. Mungkin pertanyaan saya yang kedua, saya lanjut saja. Apa visi Bapak Ibu Kakak sekalian? Visinya apa untuk kemerdekaan Universitas Santo Borromeus? Mungkin tadi sudah refleksi ya. Lalu tadi ada dari Bu Maria Alfa sudah mengatakan beberapa hal yang ingin diperbaiki. Tapi kira-kira kalau visi besarnya, misalnya sesuatu yang mungkin terlihat tidak mungkin saat ini, tapi ingin sekali pansel lakukan supaya visi tersebut kejadian dan Universitas Santo Borromeus benar-benar bersih dari kekerasan, itu kira-kira kalau ada satu visi di benak kepala Bapak Ibu sekalian, itu apa, bisa nggak di-share saat ini? Terima kasih. Kalau visi gini kayaknya satu persatu harus jawab ya, Bu. Oh iya, boleh, silakan. Ini penting ini. Iya. Ini penting ya. Jadi satu persatu harus jawab dulu. Mungkin saya buat dari sepertinya dari Ibu Ani dulu ya. Dari Ibu Ani, silakan bagaimana Bu visinya untuk kemerdekaan kekerasan di Universitas Santo Borromeus. Silakan Ibu Ani. Baik, terima kasih Ibu Michelle, terima kasih Ibu Sabina. Visi tentang kekerasan seksual. Universitas Santo Borromeus harus terbebas dari pelecehan seksual atau tindak kekerasan seksual. Kata terbebas artinya bahwa tidak boleh terjadi. Sehingga dengan ada kata tidak boleh terjadi, maka peluang-peluang yang memungkinkan adanya kekerasan seksual tersebut harus diatasi dulu dan dicegah, dilakukan pencegahan yang komprehensif berupa edukasi, kemudian juga aturan-aturan tertulis di kemahasiswaan supaya, dan itu disosialisasikan supaya kekerasan seksual itu tidak pernah terjadi. Seperti itu. Karena prinsipnya tadi, begitu kekerasan seksual terjadi, maka seluruh pihak akan dirugikan. Baik pelaku, baik korban apalagi, dan Universitas Santo Borromeus sangat dirugikan. Oleh karena itu, jangan pernah terjadi kekerasan seksual di Universitas Santo Borromeus. Terima kasih. Terima kasih Bu Anita. Oke, terima kasih Ibu Ani. Selanjutnya
Ibu Dita. Ya, siap Bu Michelle, izin menanggapi. Kalau tadi saya sebenarnya mengutip kalimatnya Pak Budi nih malahan. Kalau tadi pas perkenalan visi misinya beliau itu ada menjadikan US atau Universitas Santo Borromeus menjadi kampus dalam hal ini menjadi rumah yang sehat, aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika. Itu visi saya. Mudah-mudahan nanti bisa terwujud gitu. Kemudian seluruh pihak termasuk dari mahasiswa, dosen, pendik itu bisa berperan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Saya harapkan semua bisa terlibat aktif. Itu visi saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Alfa. Baik, terima kasih Ibu Maria Alfa Raniadita. Kemudian yang ketiga untuk Pak Budi, dipersilahkan. Tadi saya udah ya. Itu udah sekalian ya. Jadi udah. Nah, saya tambah saja. Ya, jadi saya tambahkan saja bahwa tadi kita perlu tambahkan mengenai new habit. Jadi ada perilaku yang respect, kesetaraan yang saling menghormati untuk mencapai kemerdekaan kejahatan seksual di kampus. Jadi ini yang kesetaraan ini yang harus selalu didengungkan, disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika. Jadi tidak hanya mahasiswa, tetapi seluruh sivitas. Karena ini kunci adalah kesetaraan dan respect. Terima kasih. Terima kasih Pak Paulus Budi. Oke, selanjutnya Ibu Enggal. Terima kasih Ibu Michelle. Kalau untuk visi saya, tadi mungkin saya juga sudah sampaikan di awal ya. Visi saya adalah ingin menciptakan safe self atau diri yang aman, lalu safe community, komunitas yang aman, dan safe ministry atau pelayanan dan aktivitas yang aman. Mengingat mahasiswa-mahasiswa kami juga kan nggak semuanya itu di lingkungan kampus begitu, yang nggak bisa kami awasin terus, tapi di mana mereka ada di lahan praktek juga, mereka dalam pelayanan mereka, dalam aktivitas mereka, mereka juga dapat merasakan atau mendapatkan rasa aman dan nyaman. Begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu Enggal. Oke, terakhir dari mahasiswa, Novia, bagaimana visi kemerdekaan dari kekerasan untuk Novia dari perspektifnya Novia sebagai mahasiswa? Terima kasih pada Bu Michelle. Izin menjawab Bu Sabina. Jadi kalau dari perspektif saya sendiri, selain dari lingkungan yang aman, kita juga harus bisa menjaga diri sendiri. Misalkan nih aja, kita harus tahu cara mencegah kekerasan seksual terhadap diri sendiri kita. Dengan memakai pakaian yang mungkin kata orang mengundang. Atau berada di lingkungan yang tidak semuanya di tempat yang sepi, tapi mencari memang lingkungan yang aman yang bisa kita mintai tolong, semisalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu, selain berfokus pada lingkungan, kita juga harus bisa memberdayakan kembali si korban-korban yang sudah terkena kekerasan seksual tadi. Kita membangun trust dia, kita membangun kembali sosial habit-nya dia di masyarakat, dan bisa kembali membaurkan diri dan merecovery dirinya sendiri di masyarakat. Jadi, masyarakat dan terutama dosen dan teman-teman sebaya harus bisa menjadi sebagai pendorong untuk dia melakukan recovery bagi dirinya sendiri, bukan untuk menjudge gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Novia. Saya kira lagi-lagi semuanya saling melengkapi ya. Mungkin sedikit menggarisbawahi aja bahwa saya setuju sekali harus ada perilaku yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan bagi sesama, terlepas dari apa identitasnya, apakah ia mahasiswa, dosen atau tendik, seluruh sivitas akademika Santo Borromeus saling menghargai dan tentunya saling menjaga dengan tidak melakukan hal-hal yang masuk ke dalam kategori kekerasan ya, termasuk kekerasan seksual. Mungkin juga perlu saya sepakat dengan Kak Novia bahwa
perlu ada juga lingkungan yang enabling, yang mendorong pemberdayaan sesama, terutama mereka yang pernah mengalami atau menjadi korban kekerasan seksual. Itu semoga tidak ada yang malah menjatuhkan, menjerumuskan atau meminggirkan, melainkan memberdayakan mereka. Kemudian mungkin semoga juga kampusnya dengan menjunjung tinggi nama baik kampus itu dengan memberikan keadilan sepenuhnya terhadap korban kekerasan seksual atau tidak menutupi kasus yang terjadi, kemudian juga memberdayakan seluruh sivitas akademikanya ya, termasuk mahasiswa, dosen tendik yang memang aktif berperan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Mungkin tadi saya ada 5 pertanyaan, tapi kayaknya pertanyaan saya 4 saja, karena pertanyaan saya yang berikutnya terkait langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan bila terpilih menjadi pansel, itu kurang lebih sudah terjawab di dalam hal-hal yang mau diperbaiki atau dipertahankan ya di soal pertama terkait refleksi. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya itu lebih ke soal mekanisme atau klausa apa yang menurut Bapak Ibu itu perlu secara eksplisit dituliskan dalam petunjuk teknis seleksi anggota Satgas PPKS Universitas Santo Borromeus nanti. Jadi klausa apa yang menurut Bapak Ibu perlu secara eksplisit dituliskan dalam petunjuk teknis seleksi anggota Satgas nanti untuk memastikan regenerasi pemimpin dan anggota Satgas PPKS di kalangan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan itu terus berkelanjutan atau tidak berhenti setelah Satgas PPKS perdananya terbentuk. Jadi ini pertanyaan soal regenerasi ya Bapak Ibu ya. Selain penting, kami pikir selain pentingnya mahasiswa, dosen, dan tendik bersinergi untuk PPKS, penting juga untuk menjamin ada regenerasi supaya nggak putus kegiatan PPKS-nya. Kira-kira Bapak Ibu silahkan menjawab. Izin menjawab, Bu Misal? Ya, boleh. Ibu Ani, silakan. Baik, Ibu Sabina, selamat. Mohon izin untuk saya menjawab terkait dengan kelangsungan hidup dari PPKS itu sendiri atau kelangsungan regenerasi dari PPKS itu sendiri. Yang perlu dituliskan atau menjadi salah satu klausa itu adalah bahwa Satgas PPKS itu akan tetap ada sejauh Universitas Santo Borromeus masih operasional atau masih ada. Artinya bahwa Satgas PPKS harus tetap dibentuk sejauh universitas masih ada, kecuali Universitas Gulung Tikar baru PPKS-nya hilang begitu, Bu. Itu yang pertama. Kemudian anggota Satgas bertugas selama 2 tahun. Dan setelah selesai masa tugasnya dapat dipilih kembali maksimal 2 periode berturut-turut. Sehingga itu perlu adanya ADART seperti itu barangkali ya, atau apapun lah itu istilahnya, bahwa ada pembaharuan, ada masa tugas, masa periode tugas seperti itu. Kemudian yang ketiga, klausa yang ketiga barangkali anggota Satgas terdiri dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Nah, itu harus tetap dijaga sehingga ada faktor netralitas seperti itu. Ada tiga bagian di sivitas akademika. Barangkali itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Anita. Ada tambahan dari yang lain mungkin? Saya, Bu, satu kata saja, Bu. Oh iya, silakan Pak Paulus. Kaderisasi, Bu. Baik. Itu jadi kaderisasi akan terus dilakukan, tidak terputus. Kita butuh baru ada, tapi mulai kita menarik, kita bekerja bukan hanya menangani kasus, tapi kita juga menarik simpatisan atau yang tertarik untuk masuk ke dalam Satgas. Ini kita akan periodikal untuk masuk, dan itu terus menerus di setiap angkatan ada. Nah, ini yang menjaga sustainnya tetap ada, ini dijaga jumlah, kualitas, bahkan kualitasnya lebih meningkat lagi. Ini yang kita kaderisasi, Bu. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Pak Paulus Budi. Rasanya di iklim menjelang Pilpres ini kalau bicara kaderisasi rasanya lain, tapi saya ngerti maksud Pak Paulus Budi ya. Bahwa kita perlu juga Satgas itu berarti harus menjaga ICARE-nya, harus menjaga integritasnya supaya menarik minat ya Bapak Ibu ya. Karena kalau tidak ada kepercayaan dari non Satgas terhadap Satgas yang baru saya terbentuk, maka kemungkinan regenerasi itu peluangnya jadi berat kecil. Saya setuju sekali. Terima kasih Pak Paulus Budi. Ada yang ingin menambahkan? Bila tidak, saya ingin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, Bu Maria Alfalina. Kalau saya, jadi nanti Satgas diberikan pelatihan TOT, training for training, sehingga memberikan atau informasi Satgasnya itu berkelanjutan. Apalagi nanti kalau mahasiswanya sudah lulus gitu, berarti wah nanti penerusnya siapa? Berarti kan ada terus-terusan gitu informasi yang sama. Mungkin menambahkan saja. Terima kasih Bu Sabina. Baik, terima kasih Bu Maria Alfa. Ya, saya setuju sekali training of trainers atau memastikan keberlanjutan informasi tentang kegiatan-kegiatan dan fungsi Satgas itu ada terus ya di kampus. Setuju sekali Bu Maria Alfa, itu ide yang sangat baik. Terima kasih banyak. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Kecuali ada yang ingin nambahkan atau cukup? Cukup kali ya. Baik, pertanyaan terakhir dari saya Bu Michelle. Saya tahu karena waktu sudah tidak banyak. Pertanyaan terakhir dari saya Bapak Ibu. Tadi Pak Paulus Budi juga udah sempat sebutkan bagaimana satu strategi untuk mewawancarai calon Satgas adalah dengan misalnya memaparkan sebuah kasus ya. Nah, ini pertanyaan saya mungkin sedikit berkaitan dengan hal tersebut, yaitu apakah Bapak Ibu atau Kak Novia dapat sedikit menggambarkan pelaksanaan seleksi anggota Satgas PPKS Universitas Santo Borromeus yang seperti apa yang perlu ditetapkan oleh Pansel untuk menghasilkan Satgas PPKS yang inklusif dan adil. Jadi kira-kira Bapak Ibu apakah bisa sedikit menggambarkan untuk menghasilkan Satgas PPKS yang inklusif dan adil itu kira-kira seleksi Satgas PPKS nanti akan dilaksanakan seperti apa? Apakah sudah ada bayangan? Izin menjawab Ibu. Boleh, boleh. Silakan. Kak Novia kayaknya tadi yang mau jawab ya. Silakan Novia. Izin menjawab Ibu Sabina. Ya, silakan Kak Novia. Saya sendiri sebelum kita melakukan wawancara seleksi atau mungkin membuka pendaftaran, ada baiknya dan perlunya kita melakukan sosialisasi secara terbuka kepada mahasiswa. Untuk apa? Karena sosialisasi ini sendiri merupakan dasar cara pandang teman-teman untuk melihat kekerasan seksual itu seperti apa, apakah mungkin mereka sendiri mengalami atau mungkin ada di sekitar mereka, sehingga bisa menjadi pemantik untuk mereka sendiri sebagai salah satu Satgas di antara kita. Lalu selain dari kita melakukan dari pendaftaran, kita juga bisa mengamati teman-teman sekitar dan bisa juga menjadi salah satu untuk kita mengambil dia sebagai Satgas, jadi meng-hire secara pribadi begitu Ibu. Lalu kita akan seperti yang Pak Budi bilang tadi, memberikan contoh kasus kepada teman-teman, lihat emosionalnya seperti apa, apakah dia malah menjatuhkan si korban atau mungkin dia malah orang yang lempeng-lempeng aja netral, ya udah sih gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Novia. Ada lagi jawaban tambahan lainnya? Izin menambahkan? Ya, silakan. Barangkali yang pertama kita mengumpulkan dulu teman-teman ya, sivitas akademika, baik itu dosen tendik, termasuk juga mahasiswa. Kemudian setelah itu kita buka forum diskusi, kita bahas tuh isu-isu tentang kekerasan seksual yang ada di sekitaran maupun yang ada di fenomena tentang kekerasan seksual yang akhir-akhir ini terjadi. Kemudian minta pendapat mereka satu demi satu. Kemudian setelah itu kita menawarkan pada forum siapa yang bersedia untuk menjadi tim Satgas. Karena kenapa kita tawarkan? Supaya
orang itu dengan keinginan sendiri, maka dia dedikasinya akan lebih tinggi dibandingkan dengan ditunjuk seperti itu. Kalau dia menawarkan diri, oke saya mau, artinya bahwa dia akan menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan perhatiannya untuk Satgas ini. Setelah kita menawarkan, kemudian ada peminatan, baru kita minta data diri dari teman-teman yang berminat tadi untuk menjadi tim Satgas. Setelah itu kita melakukan edukasi tentang atau pelatihan seperti itu tentang cara-cara menjadi tim Satgas. Dan berikutnya adalah melakukan seleksi tertulis dan juga wawancara terhadap calon Satgas tersebut. Barangkali itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ada lagi mungkin? Sudah, Bapak Ibu tidak ada lagi. Oke, Oke, baik. sepertinya. Baik. Terima kasih Bu Michelle, Bu Ganita, Kak Iya. Novia, terima kasih banyak. Jarang sekali saya menemukan di uji publik pansel sudah ada calon pansel yang udah punya bayangan step by step-nya ya. Jadi ini luar biasa sekali. Ini saya udah catat semuanya. Jadi kalau ide-idenya mau dites drive lagi dalam pansel nanti, semoga bermanfaat. Menurut saya mungkin saya tidak bisa mengatakan baik atau buruknya, tapi yang saya apresiasi adalah belum ada sejauh saya mengetahuinya, sepengetahuan saya, calon pasalnya udah punya gambaran dan langkah-langkah seperti yang tadi Bu Yonita dan Kak Novia dan tadi Bapak Ibu sekalian tadi kemukakannya. Jadi ini luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas kesempatannya, dan bila berkenan nanti saya akan kirimkan catatan dari tadi jawaban Bapak Ibu sekalian dan mungkin sedikit respon dari saya melalui panitia. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Ibu Sabina. Wah, menarik sekali ya. Ternyata dari pertanyaan Ibu Sabina ini, kita bisa merefleksikan bagaimana kondisi Universitas Bormius ini terhadap kemerdekaan dari kekerasan. Awalnya tadi seperti Novia bilang, dari mahasiswa ini sebenarnya banyak nih kekerasan yang terjadi, tapi tidak disadari. Karena biasanya bentuknya dalam chat gitu ya, atau stiker. Kayaknya mereka santai aja gitu melakukan itu. Padahal itu sebenarnya adalah bentuk kekerasan. Nah, padahal di kampus kita juga sudah memiliki iCare. Jadi harusnya iCare ini nih yang menjadi semangat kita semua untuk bisa lebih peduli lagi untuk menjaga kampus kita dari kegiatan atau aktivitas kekerasan seksual. Karena sebenarnya karakter universitas kita ini sebenarnya udah bagus, sudah harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk para mahasiswa dan seluruh sivitas akademika, seperti itu. Kemudian saya juga ingin meminta pesan dari Ibu Indira dan Ibu Sabina, kira-kira apa aja nih pesan-pesan yang sebaiknya dititipkan untuk para calon panitia seleksi ini untuk nanti pada saat Bapak dan Ibu panitia ini akan melakukan proses seleksinya nanti gitu. Mungkin saya persilakan untuk Ibu Indira terlebih dahulu, pesan-pesannya bagaimana? Baik, teman-teman, memang kita semua perguruan tinggi secara nasional perlu mematuhi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 gitu ya. Nah, tapi sebetulnya sebagai Universitas Katolik kita juga punya loh basic gitu ya, basic mission gitu, basic mission dan vision kita sebagai Universitas Katolik, yaitu kita memang mengikuti juga Paus Fransiskus gitu. Jadi teman-teman tetap ingat bahwa sebetulnya Katolik itu menjaga harkat dan martabat kemanusiaan. Sehingga ketika ada seorang yang sangat menderita, itulah tempat kita kemudian mencurahkan perhatian gitu. Itu jelas sekali pesan Paus Fransiskus bagaimana kita harus mengutamakan korban, victim first. Maka ketika teman-teman sedang bergumul, misalnya ada pelaku kok gini, pelaku itu berkuasa, tapi kemudian korban nggak berkuasa. Nah, di situ tetap ingat bahwa victim first, gitu.
Terima kasih. Itu dari saya, Ibu Michelle. Baik, terima kasih Ibu Indira. Selanjutnya dari Ibu Sabina, apa saja pesan-pesannya untuk kami? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Michelle. Kurang lebih pesan yang saya siapkan sudah disampaikan oleh Bu Indira nanti. Jadi mungkin tambahan dari saya adalah ini semoga tidak dianggap sebagai sebuah beban. Memang sebuah tanggung jawab yang cukup besar. Namun terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk menjadi bagian dari hal yang sangat penting ini, karena ini menjadi dasar fondasi atas segala hal-hal yang akan dicapai oleh USTB ya, dalam menciptakan kampus yang aman, sehat untuk semua, lintas identitas dan disabilitas dan sebagainya. Jadi tetap semangat dan semoga mungkin komunikasi antara USTB dengan saya dan Bu Shanti itu tidak putus. Misalnya bila perlu berdiskusi, berkolaborasi, apapun untuk meningkatkan kerja-kerja teman-teman Pansel dan Satgas Boromius, semoga itu nggak berhenti di sini gitu, karena kita semua ingin mendukung setiap kampus Indonesia aman, terutama dalam konteks hari ini USTB. Jadi semoga komunikasi nggak putus, kita semua akan saling bantu tentunya, saling mendukung, dan sama juga semoga universitas juga akan senantiasa terus membantu korban kekerasan seksual. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Sabina. Betul sekali ya, jadi dari kedua penguji, kita juga mendapatkan pesan penting ya, bahwa ternyata kampus kita kan kampus Katolik nih, jadi kita harus memberi perhatian khusus nih kalau sampai ada korban itu ya, jadi victim first kalau dari Ibu Indira tadi, kemudian dari Ibu Sabina juga semoga ini bukan jadi beban, tapi bisa kita jalani dan komunikasi kita bagus sehingga kedepannya itu tidak terputus ya, jadi kita bisa saling bekerja sama, berkolaborasi ke depannya untuk menjaga kampus kita dari menjaga kemerdekaan kampus kita ini dari kekerasan seksual. Terima kasih untuk Ibu Indira dan Ibu Sabina. Nah, selanjutnya nih untuk para peserta atau para hadirin yang lain, mungkin ada yang ingin menanggapi dari yang ikut di sini. Ada Pak Windy, Bu Yuni, mungkin Bu Friska. Oke, ada dua patah kata mungkin. Oke, Ibu Friska. Terima kasih. Bu Friska dada aja. Cukup Ibu, selamat buat para ibu-ibu, bapak-bapak. Oke. Iya, terima kasih Bu Friska. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau berikutnya lagi, jadi jika sudah dirasa cukup, nah mari kita berikan tepuk tangan virtual untuk kelima calon panitia seleksi yang sudah memberikan tanggapan dengan sangat menarik, komprehensif, dan mungkin tadi ada rasa deg-degan ya waktu menjawab pertanyaan dari para penguji. Tapi menarik sekali ya hari ini. Nah, semoga Bapak Ibu nanti bisa menjalankan tugas dengan baik, dapat memilih anggota Satgas yang kredibel. Nah, baik Bapak Ibu terkasih, demikianlah sesi kita pada sore hari ini. Sebelum mengakhiri acara, kita akan berdoa kembali terlebih dahulu agar Bapak Ibu calon panitia seleksi bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Doa akan dipimpin secara Katolik oleh Ibu Rina lagi. Kepada Ibu Rina kami persilahkan. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, maka kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya memimpin secara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa, pencipta semesta, kasih, sukacita, kebijaksanaan Engkau curahkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu. Banyak hal yang terjadi tanpa kami pahami. Namun kami percaya Engkau mengetahui segala sesuatunya, bahkan sampai hal terkecil sekalipun Engkau tahu.
Kekerasan seksual yang marak terjadi belakangan ini menjadi keprihatinan yang mendalam bagi kami ya Bapa. Kami mohon kiranya Engkau membantu kami untuk menjadi pribadi yang bijaksana, mampu memahami segala hal yang terjadi, dan ajarilah kami untuk selalu membawa hal-hal baik dimanapun kami berada. Ajarilah kami untuk memahami segala ciptaan-Mu yang ada di dunia ini. Mampukan kami untuk saling menghargai dan mendekatkan diri kepadamu, agar kami semua dijauhkan dari segala yang jahat. Dan mampukanlah kami menjadi tali sesama yang membutuhkan, khususnya bagi mereka yang tersisih dan menderita. Bantulah kami juga agar apa yang kami dapatkan pada kesempatan hari ini hendaknya menjadi ilmu dan wadah yang bermanfaat, serta berguna untuk tercapai satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Santo Borromeus ini. Demi kemuliaan namamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Rina atas doanya. Kalau begitu, karena kita sudah menutup dengan doa, jadi saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu yang telah terlibat dalam proses hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Nurse FX Widiantoro SKP MS PhD, kemudian para penguji hari ini, Restia Indira Syanti, psikolog MS Psikoterapis, dan Ibu Satriani Puspita PhD. Bapak, Ibu hadir partisipasi di dalam acara, kami ucapkan terima kasih, serta yang berbahagia kelima calon panitia seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Demikianlah sesi kita pada sore hari ini. Semoga apa yang dilakukan hari ini bisa membawa dampak baik bagi kita semua. Mewakili panitia yang bertugas, saya Michelle Azisa, mohon undur diri. Terima kasih, selamat sore. Provisiat teman-teman, selamat. Terima kasih Bu Sabina, Bu Santi, teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Semoga Satgasnya segera terbentuk. Saya izin live. Terima kasih Pak Henry, Mbak Sabina, teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Ibu.